Halo, gue Anin, selamat datang di Cerita Malam. Tempat kita bahas-bahas kisah horor, misteri, dan tragedi kelam di seluruh dunia. Kali ini, gue nggak akan bahas tentang makhluk halus atau urban legend yang ada di seluruh Indonesia. Gue bakal ngajakin kalian ke apartemen kecil yang ada di Rusia, di mana ada seorang wanita menyimpan potongan-potongan kecil di dalamnya. Tamara Mitrofановna Samsonova lahir pada 25 April 1947 di Rusia. Wanita ini tinggal di kota Saint Petersburg yang ada di Rusia. Kota yang dikenal dengan kota yang tenang dan indah. Orang-orang yang mengenal Tamara bilang bahwa ia memiliki gangguan jiwa. Faktanya dia memang pernah 3 kali dirawat di rumah sakit jiwa. Tahun 1971, Tamara menikah dengan pria bernama Alexei Samsonova. Mereka hidup cukup lama dan tinggal di apartemen kecil di kota itu. Hidup mereka terlihat biasa saja. Sampai pada tahun 2000, Alexei tiba-tiba menghilang tanpa kabar, tanpa alasan, dan tanpa sisa. Tamara melaporkannya ke polisi. Pencarian pun dilakukan, tapi tidak ada hasil. Alexei tidak pernah ditemukan. Tamara tidak pernah dituduh atas kehilangan suaminya, tapi dari semua bukti yang ada, banyak yang percaya bahwa Alexei adalah korban pertama Tamara. Setelah kepergian suaminya yang tidak pernah ditemukan, Tamara hidup sendiri di apartemen kecilnya di Saint Petersburg. Dia nggak lagi bekerja, namun dia menyambung hidup dengan menyewakan kamar di apartemennya. Dari luar kelihatan seperti usaha biasa, tapi yang terjadi di dalam gak pernah benar-benar diketahui oleh siapapun. Salah satu penyewa kamar sempat tinggal di sana, seorang pria bernama Sergei Potanin. Hubungan mereka awalnya baik-baik saja, namun konflik muncul mulai terjadi. Pada 6 September 2003, terjadilah pertengkaran hebat antara Tamara dan Sergei. Apa pemicunya? Tidak ada yang tahu. Tapi malam itu Sergei tidak pernah keluar dari apartemen hidup-hidup. Tidak ada suara minta tolong, tidak ada tetangga yang curiga, tapi beberapa hari setelahnya, potongan tubuh manusia ditemukan, berserakan di salah satu sudut jalan kota, tepatnya di jalan Saint Denishi's Way. Polisi datang melakukan penyelidikan, tapi mereka tidak berhasil untuk mengidentifikasi pelaku. Potongan tubuh itu dianggap kasus yang tidak pernah terpecahkan, dan Tamara dia tetap tinggal di apartemennya, melanjutkan hidup seolah tidak melakukan kriminal apapun. Gak ada yang menyangka bahwa potongan tubuh tersebut adalah potongan dari Sergei Potanin, dan pelakunya adalah nenek yang masih tinggal di apartemen yang sama. Baru bertahun-tahun kemudian, beberapa cerita mulai terpecahkan. Tapi waktu itu belum ada yang sadar bahwa Sergei adalah korban dari Tamara. Karena setelah itu, Tamara masih akan menargetkan satu korban lagi, dan yang ini justru orang yang pernah menolongnya. Bulan Maret 2015, Tamara sedang tidak tinggal di apartemennya sendiri. Kata dia, tempat tinggalnya sedang diperbaiki. Karena itu, dia menumpang di rumah seorang wanita lansia bernama Valentina Nikolaevna Ulanova. Valentina ini bukan orang asing. Mereka berteman baik. Tamara tinggal di apartemen milik Valentina, dan sebagai gantinya, dia bantu-bantu pekerjaan rumah milik Valentina. Awalnya semua berjalan normal, namun semakin lama suasana di antara mereka semakin tidak nyaman. Sampai akhirnya, Valentina meminta Tamara untuk pergi dari rumahnya. Tapi Tamara tidak terima. Bukan marah, bukan ribut, tapi diam-diam dia menyusun rencana. Tamara membeli obat penenang bernama Fenazepam. Obat ini obat yang cukup keras. Obat ini bisa membuat korbannya untuk kehilangan kesadaran secara total. Dia menghancurkan 50 pil Fenazepam dan mencampurkannya ke salad Oliver, makanan yang sering disantap oleh Valentina. Setelah Valentina menyantap salad itu, kondisinya melemah, dan setelah itu ia tidak pernah terbangun dari tidurnya. Pada malam 26 Juli 2015, warga menemukan bungkusan besar di pinggiran danau di Jalan Dimitrov. Isinya dibungkus rapi dengan tirai kamar mandi. Selama beberapa hari, bungkusnya diabaikan begitu saja. Baru setelah seseorang penasaran dan membukanya, semua orang
di sekitarnya mulai membeku. Yang mereka temukan adalah potongan tubuh manusia. Esok harinya, 27 Juli 2015, polisi berhasil mengidentifikasi bahwa tubuh dari mayat tersebut adalah Valentina Ulanova, dan petugas langsung menuju rumahnya. Yang membuka pintu tak lain dan tak bukan adalah Tamara Samsonova. Polisi masuk dan apa yang mereka temukan untuk memastikan semuanya adalah bekas darah di kamar mandi dan tirai yang sobek. Dan di rekaman CCTV, Tamara terlihat menuruni tangga membawa kantong plastik besar dan sebuah panci. Sampai hari ini, panci itu masih menyimpan banyak tanya. Banyak berspekulasi bahwa panci tersebut berisi kepala korban-korban yang telah ia mutilasi. Setelah penangkapan Tamara, polisi langsung melakukan penggeledahan di apartemennya. Awalnya mereka cuma ingin mencari bukti tambahan, barang milik korban, bekas darah, mungkin senjata, tapi yang mereka temukan jauh dari apa yang mereka bayangkan. Sebuah buku catatan, tua, lusuh, tapi halamannya masih sangat rapi. Disinilah semuanya mulai terbuka. Tamara menulis jurnal harian, dan isinya bukan cuma cerita-cerita biasa, tapi rangkaian pembunuhan dari nama, tanggal kejadian, cara dia melakukannya, bahkan apa yang dilakukan setelah itu. Jumlahnya lebih dari 10 korban, dan salah satu nama yang tertulis di buku tersebut adalah nama mantan suaminya, Alexei Samsonova. Bertahun-tahun sebelumnya, padahal ia mengaku bahwa suaminya menghilang. Padahal nama itu ada di jurnalnya sendiri. Yang bikin semua orang makin dingin adalah di beberapa halaman ia mencatat tubuh korban yang dia buang dan bagian-bagian yang dia simpan. Di salah satu catatannya, dia menulis bagian favoritnya adalah paru-paru. Bukan untuk diteliti atau untuk ritual, tapi untuk dia konsumsi. Polisi menyimpulkan, Tamara bukan hanya membunuh, tapi juga memutilasi. Dan dari beberapa kasus, dia diduga melakukan kasus kanibalisme. Setelah penangkapannya, Tamara dibawa ke pengadilan. Ia tercatat pada 29 Juli 2015. Usianya waktu itu 68 tahun. Ia sudah lanjut usia, tapi tindakan yang dilakukan tidak bisa dianggap ringan. Pengadilan memutuskan untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan. Tim psikiater melakukan evaluasi penuh terhadap kondisi mental Tamara. Dan hasilnya menyebutkan dia berada dalam kondisi tidak sepenuhnya stabil, tidak sepenuhnya waras, dan tidak bisa dianggap bahwa ia orang gila. Karena dalam jurnal yang ditemukan di apartemennya tersimpan lebih dari 10 catatan pembunuhan. Beberapa di antaranya masih belum bisa dipastikan kebenarannya. Dan dari nama suaminya, Alexei Samsonova, juga ikut tertulis di sana. Tamara kini dikaitkan dengan setidaknya 14 kasus pembunuhan dan penyelidikannya masih terus berjalan. Kini dia tinggal di ruang tertutup di rumah sakit jiwa di usia senjanya. Tidak ada yang pernah tahu apa yang dia lakukan, dan catatan itu juga tidak hilang.